Bagaimana kabarnya Pak Jumanto hari ini? Alhamdulillah saya Pak. Bagaimana kabarnya dalam kelas? Alhamdulillah anak-anak kondisi Ada yang ini, ada yang bolos, ada yang nggak rajin. Ada yang tidak datang, hari ini ada 2 orang. Baik, jadi sengaja kita ketemu pada hari ini. Rencana saya ingin mensupervisi Pak Jumanto. Baik, sebelum saya supervisi Pak Dirmanto, apa kira-kira banyak sudah Bapak persiapkan untuk saya supervisi nanti di dalam kelas? FPP, KPD, rincian efektif dan efisien. Baik, berarti Bapak sudah mempersiapkannya ya untuk saya lakukan supervisi nanti dalam kelas. Jadi harapan saya nantinya pada saat saya supervisi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana nantinya pada saat saya supervisi itu pembelajaran berpihak pada murid. Jadi tidak hanya kita saja mengajar, tapi juga murid aktif di sana nantinya memberikan suatu diskusi kelompok nantinya. Jadi di sini kita sebagai guru dan sebagai fasilitator. Jadi saya rasa mungkin nanti Bapak sudah paham apa itu nanti diferensiasi ya. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan Pak mengenai masalah pembelajaran diferensiasi. Saya mau tanya Pak, itu apa maksudnya? Dan gimana sistem pembelajaran? Pembelajaran diferensiasi adalah bagaimana nanti pembelajaran itu berpihak pada murid. Jadi yang dikatakan berpihak pada murid, jadi di sini kita di samping kita memberikan materi, jadi nanti sudah itu mereka lah yang aktif nantinya dalam berdiskusi kelompok dan menyelesaikan LKPD ataupun job sheet yang sudah kita berikan pada mereka. Jadi di sini kita hanya sebagai fasilitator, saya sebagai pengantar, nanti mereka lah yang bekerja, baik kerja kelompok maupun kerja secara perseorangan. Itu yang dikatakan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi bukan kita saja yang aktif, tapi mereka nanti sudah itu lebih aktif dari kita. Itu yang dikatakan pembelajaran diferensiasi. Baik Pak. Ada lagi Pak? Sudah. Baik, untuk penemuan pada hari ini, untuk praobservasi demikian dulu. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa melaksanakan dengan sebagainya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran gambar teknik otomotif. Ya, kita belajar mengapa kita harus belajar gambar, karena kita di teknik bahasa gambar itu bahasa informasi. Semua gambar itu menunjukkan informasi atau perintah kita bekerja. Nah, jadi kita perlu setidaknya kita bisa memahami apa yang tertulis, apa yang bermakna di gambar itu, apa yang kita proses untuk pemotongan apa ya, proyeksi Eropa, apa bagaimana cara melihat dari sudut pandang Eropa, proyeksi Eropa, sudut pandang proyeksi Amerika. Ya, jadi tujuannya itu. Jadi kalau kalian sudah tahu bahasa gambar, kita cukup mudah, tinggal kita sketsa, kasihkan ke teman-teman juga sudah bisa membacanya. Nah, maka itu kita tidak harus terampil menggambar, tapi kita harus bisa membaca gambar.
Ya, oke, itu mungkin saya Bapak harapkan kalian untuk menggambar itu lebih lebih menyenangkan. Coba cari ritmenya, lebih menyenangkan bagaimana, jangan terlalu tertekan, istilahnya enjoy saja. Kita nanti kalau kita pasti karena di teknik itu butuh bahasa gambar. Ya, jadi perlu Bapak sampaikan. Oke, jadi dari pelajaran kemarin kita masalah etiket habis itu tinggi huruf. Jadi kita Bapak mengulang pertanyaan yang materi kemarin. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Coba sebutkan apa jenis gambar teknik. Apa yang bisa jawab? Ya, Pak. Ya, silakan. Beberapa jenis gambar teknik yang umumnya digunakan: gambar proyeksi untuk menggambarkan objek 3D dalam 2D, gambar potongan untuk menunjukkan bagian dalam suatu objek, gambar redan untuk menunjukkan bagian tertentu dari suatu objek dengan lebih detail, gambar rakitan untuk menunjukkan bagaimana beberapa bagian dirakit menjadi satu kesatuan. Oke, bagus. Berarti kalian ya masih paham materi yang minggu lalu. Sekarang bertanya lagi, ada soal lagi yang soal yang kedua. Apa fungsi dan manfaat dari gambar teknik? Pak, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Fungsi dan manfaat gambar teknik. Gambar teknik memiliki banyak fungsi dan manfaat, antara lain untuk menyampaikan informasi tentang suatu benda atau objek secara visual, untuk mempermudah proses perancangan dan pembuatan suatu benda, untuk membantu dalam proses komunikasi antar teknisi, untuk dokumentasi dan penyimpanan informasi tentang suatu benda. Oke, baik. Berarti itu materi yang kemarin yang pernah dilupakan, kita baca-baca untuk mengingat. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu materi kita membaca gambar teknik, ya. Jadi sebelum Bapak jelaskan sedikit, bentuk kita masuk ke tinggi huruf, ya, bentuk huruf, garis dan konstruksi geometris. Ya, jadi kita kasih dua tujuannya atau kita membuat tinggi huruf kolom tiket, ya, tingginya itu ada yang 1,5 ini, itu tergantung dengan tujuan dan manfaat dari gambar tertentu, ya. Jadi tujuan setelah mempelajari topik ini, saya harapkan kita dapat memahami bentuk huruf, terutama garis dan konstruksi geometris yang dipakai pada gambar. Kita harus tahu bentuk hurufnya ada bentuk jenis huruf apa aja, ya. Garisnya ada garis tipis, garis batu, ya. Kita banyak ikan garisnya. Kalau kita tidak tahu garis tebalan 1/2, tujuannya fungsinya apa, ya. Huruf di geometris ini apa? Jadi ketika kita tahu hurufnya, garisnya, garis putus di mana, garis sambung di mana, itu kita tahu nanti bahasa gambarnya di mana. Jangan bahasa gambar tarik langsung panjang langsung dibuat, ya. Jadi ini topik kita, yaitu tujuannya untuk mengenali bentuk huruf, garis dan konstruksi geometris. Bentuk huruf, ya. Oke, di sini dikatakan bentuk huruf itu kenapa bentuk huruf di teknik itu harus ISO, semua itu sudah terdaftar di ISO, ya. Penulisan teknik telah dinormalisasikan oleh ISO, ya, International Organization for Standardization, ya. Semua dokumen teknik dianjurkan menggunakan huruf. Nah, makanya kita nggak boleh sembarangan, ya. Posisi huruf terbaik yang terletak miring sampai dengan 15 derajat. Yang kita perlu, kadang-kadang kalau kita sama orang luar itu nggak bisa bahasa Inggris, bahasa gambar, ya kita gunakan, ya. Oke, ini Bapak jelaskan dulu sebentar. Nanti kita, ya, ini dikatakan huruf, ya, tinggi huruf, penulisan huruf dan angka tegak. Oke,
tipe A 1/14 H, yaitu tinggi huruf H. Berarti tinggi huruf kita ini 1 sampai dengan 14. Maka ketika kalian membuat kolam etiket, berapa tingginya? Ada yang A ini, B-nya kecil, C-nya besar. Menyalahi prosedur dalam pembuatan gambaran. Oke, kita catat dulu tinggi bentuk tinggi huruf. Setelah itu nanti Bapak jelaskan bagaimana, nanti langsung kita coba mempraktikkan gambar. Oke, berarti Bapak bagi 12 kelompok. Ya, 1, 2, 3 kita bagi kelompok untuk membahas materi kita hari ini. LPDD nanti kita Bapak kasih. Kalian diskusikan dengan kelompok. Selesai itu dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok dan diskusikan tanya jawab ya kepada kelompok lain. Untuk menyelesaikan soal ini, soal kelompok, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, nanti kita presentasi dan tanya jawab. Kalau misalkan 10 menit kita sudah selesai. Ya, di kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Kelompok ada waktu 5 menit untuk diselesaikan, lalu kita presentasikan. Sudah siap? Silakan tampil kelompok pertama. Silakan ini. Oke, maju. Mana? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar teknik adalah bahasa universal yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang suatu benda atau objek secara visual. Gambar teknik dibuat dengan menggunakan aturan-aturan di simbol-simbol yang baku sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Sejarah gambar teknik sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bangsa Mesir kuno, Mesopotamia, dan Yunani kuno telah menggunakan gambar untuk merancang bangunan dan mesin. Pada abad ke-15, Leonardo da Vinci mengembangkan teknik gambar perspektif yang sangat penting dalam gambar teknik. Adakah yang ingin bertanya? Ada. Apa pentingnya gambar teknik untuk kita? Gambar teknik adalah bahasa universal yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang suatu benda atau objek secara visual. Gambar teknik dibuat dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan sehingga dapat dipahami oleh semua orang yang memiliki pengetahuan tentang gambar teknik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang beberapa jenis gambar teknik. Gambar teknik proyeksi digunakan untuk menggambar bentuk suatu benda dari berbagai arah. Gambar potongan digunakan untuk menunjukkan bagian dari suatu benda dengan detail yang lebih jelas. Gambar rangkaian digunakan untuk menunjukkan bagaimana berbagai bagian dari suatu benda rakit menjadi satu kesatuan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apa saja jenis gambar teknik? Ada banyak jenis gambar teknik, antara
antara lain gambar proyeksi. Gambar proyeksi digunakan untuk menunjukkan bentuk suatu benda dari berbagai sudut pandang. 2. Gambar potongan. Gambar potongan digunakan untuk menunjukkan bagian dalam suatu benda. 3. Gambar detail. Gambar detail digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian tertentu dari suatu benda dengan lebih detail. Gambar rektan. Gambar rektan digunakan untuk menunjukkan bagaimana berbagai bagian suatu benda dirakit menjadi satu kesatuan. Apakah ada yang mau tanya lagi? Tidak. Ya, dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fungsi dan manfaat gambar teknik. Baik, gambar teknik memiliki banyak fungsi dan manfaat, antara lain untuk menyampaikan informasi tentang suatu benda atau objek secara visual, untuk mempermudah proses perancangan dan pembuatan suatu benda, untuk membantu dalam proses komunikasi antar teknisi, untuk dokumentasi dan penyimpanan informasi tentang suatu benda. Demikian penjelasan kami yang dapat kami sampaikan tentang fungsi dan manfaat gambar teknik. Apakah ada yang ingin bertanya? Dan apa saja alat-alat yang digunakan untuk membuat gambar teknik? Alat-alat yang digunakan untuk membuat gambar teknik adalah pensil, penggaris, jangka, pita, buku derajat, kertas gambar. Baik, apakah puas dengan jawaban kami? Wah. Oke, terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materinya sudah disampaikan dari apa. Jadi kita lanjut. Tugas kita sekarang membuat apa? Membuat bentuk huruf. Jadi nanti kita menggambar dengan sesuai tinggi huruf yang standar disuruh. Ya, jadi tugas kalian setelah materi selesai, materi yang mana selesai, kita masuk ke gambar, langsung menggambar tinggi huruf. Yang mana? Bentar Pak, diberi Pak. Yang sudah selesai silakan kumpul. Selesai kumpul. Ya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satimin, SPD, berasal dari Sekolah SMK Negeri 1 Nagaraya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Di sini saya akan memperkenalkan juga ada pendamping praktek saya, Ibu Elki, kemudian juga bersama rekan sejawat saya, Pak Dirmanto, yang sudah saya lakukan
observasi di dalam kelas. Baik, untuk selanjutnya saya akan melaksanakan teknik wawancara kepada kantor saya dengan teknik coaching berdasarkan observasi kelas kemarin. Baik, untuk selanjutnya saya akan mulai wawancara saya kepada Bapak Dirmanto. Apa kabar Pak Dirmanto? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi setelah kemarin saya lakukan observasi kepada Bapak, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Terima kasih juga untuk Asatimin telah mau supervisi dalam saya mengajar. Dalam kesempatan supervisi kemarin, alhamdulillah saya ada banyak pengalaman yang saya ambil dari Asatimin untuk refleksi dalam saya mengajar. Mungkin dalam saya mengajar selama ini ada sedikit kelemahan-kelemahan dalam saya menyampaikan, dalam saya mengajar motivasi siswa dalam belajar. Jadi setelah Pak supervisi di situ, alhamdulillah saya banyak dapat ilmu baru untuk mengoreksi refleksi dalam UBM yang ke depan. Mungkin dia pada saat ini. Berarti Bapak tadi mengatakan adanya kendala-kendala. Kalau bisa tahu apa kira-kira kendala dalam proses pembelajaran kemarin yang Bapak lakukan? Kalau kendalanya banyak faktor kita pada saat ini. Kalau di SMK ini salah satunya mungkin minat belajar terhadap siswa sedikit kurang, motivasi, tingkat kehadiran, mungkin itulah kendala-kendala yang kita alami di kelas saya. Kira-kira kalau menurut Bapak tuh untuk mengatasi kendala-kendala itu apa yang akan Bapak lakukan? Kalau untuk memotivasi ataupun solusi dari kendala-kendala itu, kita akan mencari sumbernya. Ya, kenapa motivasi anak ini kurang belajar, atau dalam kita mengajar terlalu menonton, atau kita butuh halaman luas untuk kita mengajar. Mungkin dengan mengajak anak bermain sekaligus mengajar, mungkin bisa anak lebih semangat lagi dan mungkin itu pasti. Baik Pak, dari pemaparan yang sudah Bapak paparkan tadi dari kendala-kendala tadi, yaitu Bapak menginginkan anak-anak untuk adanya untuk antusias minat belajar supaya mereka bisa tambah motivasi semangat belajarnya, yaitu Bapak ingin membuka suatu pembelajaran kalau bisa jangan di dalam tapi di luar ya. Jadi kalau dalam hal ini kan tidak begitu mudah Pak ya untuk supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kira-kira kalau menurut Bapak kira-kira pihak mana saja yang akan Bapak libatkan nantinya supaya bisa membantu program Bapak ini? Kalau pihak-pihak mana yang itu terutama mungkin dari sarana prasarana kita koordinasikan dengan Sapras, mungkin dengan kita minta dukungan dari wakil kesiswaan dan semua guru-guru elemen yang berkaitan dengan kelas tersebut. Mungkin tujuan kita sampaikan, alasan kita mengapa kita mengajak di luar, tentu kita sampaikan dengan wakil Sapras. Mudah-mudahan dengan kita sampaikan tujuan dan keinginan kita, sama-sama elemen sekolah mau mendukung. Mungkin Baik Pak Dirmanto, berarti Bapak tadi sudah menyampaikan dukungan-dukungan pihak-pihak mana saja yang akan Bapak libatkan nantinya dalam memenuhi program belajar di luar ini. Kira-kira nanti kalau sudah terpenuhi permintaan, Bapak sudah melibatkan semuanya. Kira-kira nanti kalau sudah terpenuhi dari program ini, bentuk kegiatan pembelajaran bagaimana yang akan Bapak terapkan nantinya laksanakan pada proses pembelajaran ini? Kalau memang tanya project based learning, mungkin bisa sedikit Bapak paparkan bagaimana bentuk dari proses pembelajaran project based learning itu Pak? Baik, kalau untuk menjelaskan project based learning, kita sekarang ini mengaku mata pelajaran gambar teknik otomotif. Ya, dan banyak kita lihat di luar yang sifatnya kayu yang berjenis kubus itu segi 4. Kita buat tugas kelompok, tugas tim, suruh mengukur bentuk pandangan proyeksi mereka dengan sebuah balok. Kita mengambil suatu bulat, kita buat tugas kelompok untuk menampakkan pandangan atas dari proyeksi mereka. Mungkin seperti itu Pak, lebih ke proyeknya kasih nyata langsung dengan benda yang
bagus sekali dari program Bapak ini. Mudah-mudahan nantinya dapat terrealisasi dengan baik sehingga siswa seperti yang Bapak sampaikan tadi minat belajarnya menjadi lebih tinggi ya Pak ya, tidak cepat bosan ya, sehingga di sini juga bagaimana siswa tadi sudah mengenal ya di lingkungan alam juga dan juga diterapkan di aksi nyata. Jadi kira-kira kapan ini akan Bapak realisasikan dalam program proses pembelajaran ini Pak? Ketika sudah koordinasi sudah semua, mungkin minggu depan kita laksanakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi nanti kalau sudah Bapak terapkan program ini dan hasilnya yang lebih bagus, saya juga ingin dengar cerita dari Bapak supaya nantinya sejauh mana tingkat proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, sehingga nantinya juga Bapak bisa terapkan kepada guru-guru yang lain dan Bapak bisa juga menjadi sebagai teman sejawat kepada guru yang lain untuk bisa menularkan kemudian pembelajaran Bapak lakukan kepada anak-anak didik rekan sejawat Bapak juga. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini, terima kasih Pak atas waktunya yang sudah Bapak berikan kepada saya, sehingga saya dengan pertemuan ini sudah mengetahui bagaimana tingkat kendala-kendala yang sudah Bapak hadapi selama ini. Mungkin ada masukan dari Bapak? Mungkin kalau masukan begini Pak Satimin, mungkin dengan program seperti ini tentu ada kelemahan yang harus kita perbaiki. Maka ketika program ini sudah berjalan, saya minta bimbingan juga dengan Pak Satimin, sama-sama kita mengkoreksi di mana letak kelemahan saya dalam mengajar di proyek riset ini. Sama-sama nanti kita perbaiki, tujuannya untuk memanfaatkan siswa kita. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi di sini kita sama-sama tidak ada yang mengguli apa. Di sini kita sama-sama sebagai mitra Pak ya. Jadi kita tidak ada, saya tidak ada sebagai yang menggurui, tidak ada. Jadi di sini saya tadi sudah menanyakan kepada Bapak apa kendala-kendalanya dan Bapak sudah menyelesaikan solusinya sendiri, sehingga dalam hari ini juga Bapak nantinya bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Jadi dalam hal ini kalau Bapak sudah menyelesaikan permasalahan sendiri dengan baik, saya juga merasa senang Pak. Jadi untuk selanjutnya saya butuh berita baik bagus lagi dari Bapak tentang apa yang Bapak lakukan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dulu kepada Bapak. Sepertinya saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil pasca observasi saya dengan kasih saya Pak Dirmanto. Mungkin di sini ada pendamping praktek saya dan ini Bu Elki. Dan hal ini juga saya sebagai observer, sebagai coach dan Pak Dirmanto sebagai coaching. Mungkin di sini kami juga butuh saran dan bimbingan agar lebih baik lagi dalam pasca observasi ini. Untuk itu kepada Ibu Elki kami silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Satimin sebagai coach dan Pak Dirmanto sebagai coaching. Nah, dalam hal ini sejauh pengamatan saya ketika melihat percakapan coaching di tahapan pasca observasi ini, alhamdulillah sudah terpenuhi. Nah, kenapa saya sudah terpenuhi? Di sini saya mengambil poin bahwasanya coaching itu ya itu dilakukan dengan percakapan seperti maksudnya seperti biasa, tidak ada saling menggurui. Jadi sudah terlihat bahwasanya Pak Satimin sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya untuk membantu Pak Dirman ya sebagai coaching atas masalah yang dihadapi Pak Dirman tadi. Nah, yang mana tadi saya tangkap bahwasanya masalah Pak Dirman tadi masalah minat siswanya yang rendah ketika beliau mengajar di kelas, apalagi tadi dalam penerapan diferensiasi tadi ya Pak Dirman ya. Nah, kemudian ya dengan dari masalah Pak Satimin sudah mulai beranjak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, kemudian pertanyaan pemantik yang diajukan oleh si coach tadi Pak Satimin itu akan membantu, tadi sudah terlihat membantu
membangun kesadaran dari diri Pak Dirman, sehingga Pak Dirman itu tahu bahwasanya ternyata kondisi ini solusinya ada pada diri saya juga. Nggak perlu ibaratnya cari solusi dari yang lain. Udah sadar Pak Dirman bahwasanya saya bisa rupanya melakukan yang lebih baik untuk ke depan. Nah, supaya minat anak lebih muncul atau lebih tertarik ketika Pak Dirman mengajarkan mata pelajaran yang diampu. Seperti itu tadi ya Pak ya. Nah, kemudian ya di dalam tadi percakapan coaching ini juga sudah terlihat solusinya apa, bahwasanya Pak Dirman itu pengen membawa anak belajar di luar kelas agar mungkin lebih santai. Kemudian tadi dukungan-dukungan siapa saja Pak Dirman harapkan untuk mewujudkan tadi rencana Pak Dirman ini sudah juga terjabarkan, ya kan? Kemudian bentuk pembelajaran seperti apa yang sudah juga teridentifikasi oleh kita. Mungkin ke depan bisa Pak Dirman lakukan sesuai dengan rencana aksi, sesuai dengan tanggung jawab tadi kapan dilaksanakan. Tadi Pak Dirman sudah menjawab bahwasanya pada pertemuan berikutnya. Insya Allah saya selaku PP ya sudah lega bahwasanya CGP saya Pak Satimen sudah bisa menerapkan praktek coaching dengan baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan tahapan pra, observasi dan pasca observasi. Mungkin itu saja dari saya Pak Satimen. Harapan saya juga kepada Pak Dirman kalau sudah memahami coaching ini dengan baik, mungkin nanti ketika ada rekan sejawat yang mungkin mempunyai kendala, Pak Dirman bisa menularkan ilmu coaching ini kepada rekan sejawat yang lainnya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.